Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu Pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya Pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam kegiatan Morning Call hari ini, kita boleh berjumpa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bersama saya, Pendeta Agus Indro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Jemaat Mitra Parsingguran Naoli di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hari ini sebelum mengawali kegiatan kita, maka mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengambil bagian dalam Morning Call pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mensyukuri atas kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tentunya kami hanya mendasarkan semuanya kepada kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan berkati ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari ini, Kamis tanggal 11 November 2021, bacaan Alkitab kita terambil dari surat Roma pasal 15 ayat 12. Roma pasal 15 ayat 12, firman Tuhan menyatakan demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa,
dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 10 yang menyampaikan adanya harapan bagi jemaat atau masyarakat atau umat Israel pada saat itu yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Nah, ketika Paulus mengutip perikop ini, Paulus juga diperhadapkan dengan situasi jemaat Roma yang saling menyalahkan, saling menghakimi karena perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman terkait dengan hal-hal yang menjadi bagian dalam kelompok-kelompok tertentu. Paulus mengutip ini untuk menyampaikan bahwa kehadiran umat Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa. Sehingga semua bangsa pun mereka meyakini tentang siapa Tuhan, terlebih mereka juga merasakan kehadiran Tuhan dan damai sejahtera itu dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, tentunya harapan ini, cita-cita ini menjadi bagian bagi orang percaya atau jemaat di Roma. Namun yang terjadi dalam konteks bacaan kita di pasal 15 ini justru jemaat Roma mengalami perselisihan, mengalami pergumulan ketika ada yang lemah dan ketika ada yang kuat, ketika ada yang mencari kesenangan sendiri. Maka Paulus mau menasihatkan, bukan hanya sekedar untuk saling menguatkan, untuk menopang yang lemah, untuk mereka tidak mencari kesenangan sendiri, tapi Paulus juga mau mengajak jemaat Roma untuk dapat hidup rukun, sebagaimana yang disampaikan di dalam ayatnya yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Paulus sangat mengharapkan hal ini. Paulus sangat menginginkan jemaat Roma hidup dalam kerukunan. Kenapa? Karena dengan satu hati, karena dengan hidup rukun, sebagaimana ayat 5, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ketika ada kerukunan, ketika ada kesatuan hati, kesatuan suara untuk memuliakan Tuhan, maka itulah yang menjadi tujuan utama kehadiran orang-orang percaya kepada Yesus. Sehingga ketika orang-orang ini bersatu, hidup rukun, maka bukan hanya dalam persekutuan itu yang akan merasakan berkatnya, yang merasakan damai sejahtera itu, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga bangsa-bangsa yang lain pun juga akan merasakan kehadiran orang yang percaya kepada Tuhan. Dan disinilah nubuatan atau pesan yang disampaikan oleh kitab Yesaya, kitab Ulangan, dan kitab Mazmur ini yang mau mengatakan tentang semua bangsa nantinya akan memuji Tuhan. Semua bangsa nanti akan bermazmur bagi Tuhan. Semua bangsa nanti akan bersuka cita. Bahkan semua bangsa akan menaruh harapan yang sama. Bahkan meyakini bahwa Allah lah yang memerintah bangsa-bangsa. Nah, kuncinya adalah untuk mendapatkan itu, untuk memperoleh hal itu, jemaat di Roma harus hidup rukun. Harus hidup dalam kesatuan hati. Mereka menyuarakan apa yang menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Bukan untuk saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi sama-sama membangun, sama-sama saling menguatkan. Dengan demikian di situasi yang demikian pelik pada saat itu, maka ketika mereka
bisa saling menopang, menguatkan, ada harapan untuk mereka menjadi pembawa damai, bukan hanya dalam persekutuan, tapi juga dalam kehidupan bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks kehadiran kita, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, kita juga mempunyai visi misi yang dari Tuhan untuk mendatangkan atau menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Menghadirkan damai sejahtera itu. Bukan hanya untuk persekutuan GPIB saja, tapi juga seluruh ciptaan. Untuk semua bangsa-bangsa, untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan berjemaat itu masih ada, dalam kehidupan persekutuan itu masih ada saling menyalahkan, saling menghakimi, saling merasa yang paling benar? Jika demikian, maka apa yang menjadi visi dan misi itu untuk menghadirkan damai sejahtera tidak akan terwujud. Bagaimana bisa membawa damai dan menghadirkan damai keluar, sedangkan di dalam sendiri masih saling gontok-gontokan, masih saling tidak hidup rukun, masih saling tidak bisa menerima satu dengan yang lainnya. Namun melalui perikop bacaan kita hari ini kembali kita diingatkan, sekalipun dengan situasi yang ada, kita tetap percaya bahwa masih ada harapan. Ketika kita menyandarkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka persoalan-persoalan perbedaan-perbedaan ini kita arahkan semuanya untuk menjadi bagian bersama-sama membangun persekutuan di dalam Tuhan. Sehingga GPIB hadir membawa damai. Secara internal GPIB boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan merasakan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu akan berdampak bagi kehidupan di luar GPIB, sehingga semakin banyak orang yang merasakan damai itu, semakin banyak orang yang merasakan dan menikmati anugerah Tuhan itu. Dengan demikian, harapan untuk Tuhan dimuliakan semua bangsa, harapan bahwa Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita akan diwujudkan sebagaimana yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, bahwa persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan ada solusinya. Tapi kuncinya adalah ketika kita hanya mengandalkan Tuhan, ketika kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan disitulah harapan bahwa Tuhan masih memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menaruh harapan hanya kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi, bahkan termasuk dalamnya ketika ada perselisihan, pertengkaran, bahkan perbedaan pandangan pendapat. Kami percaya ketika kami menyatukan hati kami boleh menopang satu dengan yang lainnya, maka kerukunan itu menjadi bagian bagi kami juga untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami boleh hadir dalam kerukunan satu dengan yang lainnya, boleh hadir dalam satu hati satu dengan yang lainnya, maka damai sejahtera itu ada dalam hidup kami, bukan hanya untuk kami secara internal persekutuan GPIB, tapi juga akan berdampak kepada seluruh bangsa-bangsa, bahkan seluruh ciptaan, dan mereka juga semua juga akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang boleh menjadi pembawa damai-Mu. Kami punya harapan bahwa Engkau yang akan memerintah bangsa-bangsa, Engkau yang akan memberikan harapan kepada bangsa-bangsa tentang masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mampukan kami sebagai gereja-Mu di GPIB untuk terus dapat menjalankan dan menjabarkan visi misi untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu bagi seluruh ciptaan. Dan bersama-sama membangun sinergi, sama-sama membangun kebersamaan,
sehingga semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa Tuhan bagi gerejamu GPIB bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode yang saat ini sudah terpilih. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode yang ke-21 ini untuk memimpin dan mengarahkan Bahtera GPIB ini untuk dapat bersama-sama menjalankan visi dan misi untuk menghadirkan damai sejahtera itu bagi seluruh ciptaan. Berkati seluruh jemaat yang tersebar di 26 provinsi dengan segala konteks masing-masing. Mereka juga atau kami semua juga boleh menjalankan panggilan dan pengutusan kami untuk menghadirkan damai sejahtera itu. Kami percaya karena Tuhan saja yang menjadi harapan kami, maka segala sesuatu, rintangan, tantangan apapun dapat kami hadapi bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat atau warga jemaat yang saat ini dalam pergumulan masing-masing secara pribadi dan keluarga. Engkau yang mengetahui keberadaan masing-masing. Yang sakit, kami mohon Tuhan Kau sembuhkan, pulihkan. Yang patah semangat dan berputus asa, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Untuk mereka juga boleh mendapatkan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini bergumul dalam persoalan rumah tangga, Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dalam persoalan ekonomi, Tuhan juga memberikan segala sesuatu yang tepat pada waktunya. Bagi yang bergumul untuk masa depan dan kehidupan yang akan datang, Tuhan juga berkati. Sehingga semuanya, seluruh warga jemaatmu juga boleh menaruh harapan hanya di dalam Tuhan. Kami percaya harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami untuk membawa negara dan bangsa ini menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, semua juga boleh mendatangkan damai sejahtera dan berkat sukacita bagi seluruh warga jemaat. Dan juga boleh berdampak bukan hanya untuk bangsa negara kami, tapi juga seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Berkati dan sertai kami Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi Departemen Pelkes dalam hal ini dari tim Morning Call, Night Call yang terus tetap melakukan pelayanan yang terbaik melalui media-media yang ada. Tuhan berkati dengan tugas dan tanggung jawab ini, sehingga melalui karya-karya ini nama Tuhan juga semakin dipuji dan dimuliakan. Segala sesuatunya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami sempurnakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara dikasih Tuhan, demikian Morning Call kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu Pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya Pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani.
kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua.